Kram kaki di malam hari. Sensasi menyakitkan yang membuat Anda terbangun dan menjerit. Atau kesemutan tak tertahankan yang datang saat duduk terlalu lama. Bagi banyak lansia, kondisi ini bukan hanya gangguan kecil, tapi bisa menjadi mimpi buruk yang berulang hampir setiap hari. Tahukah Anda bahwa seorang nenek berusia 74 tahun pernah dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba tidak bisa berdiri dari tempat tidur? Keluarganya panik mengira beliau terkena stroke atau serangan jantung. Namun setelah diperiksa, dokter menyatakan penyebabnya bukan itu. Tulangnya melemah drastis dan sendi lututnya meradang parah. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan karena jatuh atau cedera, melainkan dari kebiasaan makan sehari-hari yang tidak disadari telah mengikis kekuatan otot dan merusak fungsi saraf secara perlahan. Ya, ada makanan-makanan tertentu yang bisa mencegah atau justru memperburuk kram kaki. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, pernahkah Anda mengalami kram kaki di malam hari? Apa yang biasa Anda lakukan untuk mengatasinya? Di usia lanjut, otot kita mulai kehilangan elastisitasnya secara alami. Saraf pun mulai mengalami penurunan fungsi. Jika kita tidak hati-hati, pola makan kita sendiri bisa mempercepat masalah ini tanpa kita sadari. Banyak lansia mengalami kram kaki mendadak di malam hari, kesemutan saat bangun tidur, atau nyeri tajam saat berjalan terlalu lama. Yang lebih mengkhawatirkan, gejala ini sering datang diam-diam. Tidak terasa di awal, tapi perlahan-lahan kenyamanan hidup mulai terganggu. Maka dari itu, sangat penting bagi kita semua, terutama para lansia, untuk mengetahui makanan apa saja yang bisa mencegah kram kaki. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika aktivitas sehari-hari menjadi terbatas karena gangguan yang sebenarnya bisa dicegah. Dalam video ini, saya akan membahas 7 makanan terbaik yang terbukti efektif mencegah kram kaki pada lansia. Beberapa mungkin tidak Anda sangka sebelumnya. Bahkan ada yang mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. Mari kita mulai daftarnya satu persatu. 1. Pisang, raja kalium pengusir kram. Pisang bukan sekadar buah manis yang praktis. Di balik kulitnya yang kuning, tersimpan kekuatan luar biasa untuk meredakan dan mencegah kram kaki yang sering mengganggu kenyamanan tidur lansia. Kram kaki pada malam hari seringkali disebabkan oleh kekurangan mineral penting, terutama kalium. Ketika kadar kalium dalam darah rendah, otot-otot kaki menjadi lebih sensitif dan mudah mengalami kontraksi mendadak yang menyakitkan. Sensasi seperti ditarik paksa atau diremas kuat ini bisa berlangsung dari beberapa detik hingga menit yang terasa sangat lama. Pisang mengandung kalium dalam jumlah yang sangat tinggi. Dalam satu buah pisang ukuran sedang, terkandung sekitar 400 hingga 450 mg kalium. Mineral ini berperan penting dalam mengatur kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf. Ketika kalium tercukupi, otot bisa berkontraksi dan rileks dengan normal, mengurangi risiko kram mendadak. Tidak hanya kalium, pisang juga mengandung magnesium yang bekerja bersinergi dengan kalium untuk menjaga kesehatan otot. Kombinasi dua mineral ini membuat pisang menjadi obat alami yang efektif untuk mencegah kram kaki. Cara terbaik mengonsumsi pisang adalah satu buah di pagi hari sebagai bagian dari sarapan, dan satu buah sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Jika Anda tidak terlalu suka makan pisang utuh, cobalah menambahkannya ke dalam oatmeal, sereal, atau membuat smoothie pisang dengan sedikit susu rendah lemak. Bagi lansia yang memiliki masalah gula darah, pilihlah pisang yang masih agak hijau atau baru matang, karena kandungan gulanya lebih rendah namun kaliumnya tetap tinggi. Jangan pilih yang terlalu matang dengan bintik-bintik hitam banyak, karena kadar gulanya lebih tinggi. Konsumsi rutin pisang selama beberapa minggu telah terbukti mengurangi frekuensi dan intensitas kram kaki pada banyak lansia. Ini adalah investasi kecil untuk kenyamanan dan kualitas tidur yang lebih baik. 2. Ikan berlemak, sumber omega-3 pelindung saraf. Tahukah Anda bahwa kram kaki yang terus berulang bisa menjadi tanda bahwa saraf-saraf di kaki Anda mengalami peradangan ringan? Kondisi ini sering luput dari perhatian namun sangat mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel menyimpan kekuatan antiinflamasi alami berupa asam lemak omega-3. Zat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan pada jaringan saraf dan membantu memperbaiki selubung mielin yang melindungi serabut saraf. Ketika saraf-saraf kaki terlindungi dengan baik, sinyal dari otak otot kaki berjalan lancar tanpa gangguan. Ini secara langsung menurunkan risiko terjadinya kontraksi otot yang tidak terkendali atau kram yang menyakitkan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi ikan berlemak setidaknya 2 kali seminggu mengalami penurunan signifikan pada kasus kram kaki,
terutama kram nokturnal yang mengganggu tidur. Efek ini semakin terasa setelah 3-4 minggu konsumsi rutin. Selain omega-3, ikan berlemak juga mengandung vitamin D dalam jumlah tinggi. Vitamin ini berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fungsi otot yang optimal. Kekurangan vitamin D sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kram otot dan nyeri kronis. Cara terbaik menikmati ikan berlemak adalah dengan dipanggang, dikukus, atau direbus. Hindari menggorengnya, karena proses ini bisa mengurangi kandungan omega-3 dan menambahkan lemak jenuh yang tidak sehat. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon untuk menetralisir aroma amis dan menambah kesegaran. Jika Anda tidak terlalu menyukai rasa ikan, pilihan lain adalah suplemen minyak ikan yang berkualitas. Namun, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun, terutama jika Anda sedang dalam pengobatan tertentu. Menjadikan ikan berlemak sebagai menu rutin dalam diet lansia adalah langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan saraf dan mencegah kram kaki yang mengganggu. 3. Kacang-kacangan. Gudang magnesium untuk otot rileks. Pernahkah Anda merasakan kaki yang tegang, sulit digerakkan, atau cenderung kram terutama setelah banyak bergerak? Kondisi ini sering dialami lansia dan bisa sangat membatasi aktivitas sehari-hari. Magnesium adalah mineral penting yang berperan sebagai pelemas alami bagi otot-otot tubuh. Kekurangan magnesium sangat umum terjadi pada lansia dan menjadi salah satu pemicu utama kram otot yang menyakitkan, terutama di area betis dan telapak kaki. Kacang-kacangan seperti almond, kacang mede, kacang tanah, dan kacang kedelai merupakan sumber magnesium yang sangat baik. Dalam 100 gram kacang almond, misalnya, terkandung sekitar 270 mg magnesium, hampir 70% dari kebutuhan harian lansia. Magnesium bekerja dengan cara menjaga keseimbangan kalsium dalam sel otot. Ketika kadar magnesium cukup, kalsium tidak akan menumpuk dalam otot dan memicu kontraksi berlebihan yang berujung pada kram. Inilah mengapa magnesium sering disebut sebagai penangkal kram alami. Selain magnesium, kacang-kacangan juga kaya akan protein nabati yang membantu menjaga massa otot tetap sehat. Di usia lanjut, penurunan massa otot, sarkopenia, bisa membuat otot lebih rentan mengalami kram dan nyeri. Protein dalam kacang-kacangan membantu memperlambat proses ini. Cara terbaik mengonsumsi kacang-kacangan adalah dalam bentuk mentah atau dipanggang ringan tanpa tambahan garam. Untuk lansia yang memiliki masalah gigi, bubuk kacang atau selai kacang tanpa gula tambahan bisa menjadi alternatif yang baik. Namun, perlu diingat bahwa beberapa jenis kacang-kacangan seperti kacang almond mengandung oksalat yang tinggi. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, batasi konsumsinya dan konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Dengan mengonsumsi segenggam kecil kacang-kacangan setiap hari, Anda memberi tubuh pasokan magnesium yang cukup untuk menjaga otot tetap rileks dan mencegah kram kaki yang mengganggu. Ini adalah kebiasaan kecil dengan manfaat besar untuk kenyamanan hidup lansia. 4. Sayuran hijau, penyeimbang elektrolit pencegah kram. Di usia lanjut, ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh menjadi masalah umum yang sering luput dari perhatian. Padahal, kondisi ini merupakan salah satu pemicu utama kram kaki yang menyiksa, terutama saat beristirahat di malam hari. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, dan kale merupakan sumber kalsium, magnesium, dan kalium yang luar biasa. 3 mineral ini bekerja bersama sebagai tim elektrolit yang menjaga fungsi otot dan saraf tetap normal, mencegah kontraksi tak terkendali yang menyebabkan kram. Khusus untuk bayam, dalam 100 gram saja terkandung lebih dari 500 mg kalium, 80 mg magnesium, dan 100 mg kalsium. Kombinasi sempurna untuk mencegah kram otot. Sayuran hijau juga kaya akan vitamin K, yang berperan penting dalam kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis yang bisa memperparah masalah kram kaki. Selain itu, sayuran hijau mengandung nitrat organik yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otot-otot kaki. Sirkulasi yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke jaringan otot, mengurangi risiko kram akibat kelelahan otot. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa sayuran hijau seperti bayam dan kangkung mengandung oksalat tinggi yang bisa mengganggu penyerapan kalsium. Untuk mengatasinya, rebuslah sayuran ini terlebih dahulu dan buang air rebusannya untuk mengurangi kadar oksalat. Atau, variasikan dengan sayuran hijau rendah oksalat seperti brokoli dan sawi hijau. Cara terbaik menikmati sayuran hijau adalah dengan mengukus atau menumisnya sebentar dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih.
Hindari memasak terlalu lama karena bisa mengurangi kandungan nutrisinya. Untuk lansia yang memiliki masalah gigi, sayuran hijau bisa dihaluskan menjadi sup atau dijadikan isian omelet yang lembut. Konsumsi rutin sayuran hijau, setidaknya 1 porsi sehari, telah terbukti mengurangi frekuensi kram kaki pada lansia. Ini adalah investasi sehat yang mudah diterapkan untuk tidur nyenyak tanpa gangguan kram yang menyakitkan. 5. Air kelapa, rehidrasi alami anti kram. Dehidrasi adalah musuh tersembunyi yang sering menjadi penyebab kram otot pada lansia. Di usia lanjut, mekanisme rasa haus mulai menurun, sehingga banyak lansia tidak menyadari bahwa tubuh mereka kekurangan cairan hingga muncul gejala seperti kram kaki yang menyakitkan. Air kelapa muda adalah minuman ajaib dari alam yang tidak hanya menghidrasi tubuh, tetapi juga menyediakan elektrolit penting dalam komposisi yang hampir mirip dengan cairan tubuh manusia. Inilah yang membuat air kelapa jauh lebih efektif dalam mencegah kram dibandingkan air putih biasa. Dalam segelas air kelapa muda terkandung sekitar 600 mg kalium, 60 mg magnesium, serta natrium dan kalsium dalam jumlah yang seimbang. Semua elektrolit ini bekerja bersama untuk memastikan otot berkontraksi dan rileks dengan normal, mencegah kram yang terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Yang membuat air kelapa istimewa adalah kandungan sitokinin, antioksidan alami yang membantu mengurangi peradangan dan kerusakan sel. Ini sangat bermanfaat untuk lansia yang sering mengalami peradangan ringan pada jaringan otot dan saraf, yang bisa memicu kram berulang. Manfaat lain dari air kelapa adalah indeks glikemiknya yang rendah, sehingga aman dikonsumsi oleh lansia dengan kondisi diabetes. Tidak seperti minuman olahraga komersial yang tinggi gula, air kelapa memberikan hidrasi dan elektrolit tanpa lonjakan gula darah yang berbahaya. Cara terbaik mengonsumsi air kelapa adalah dalam keadaan segar dan dingin. Pastikan memilih kelapa muda, karena kandungan elektrolitnya lebih tinggi dibandingkan kelapa tua. Jika membeli air kelapa kemasan, pilih yang 100% murni tanpa tambahan gula atau pengawet. Untuk hasil optimal, konsumsi segelas air kelapa di pagi hari untuk rehidrasi setelah tidur malam, dan segelas lagi di sore hari untuk mencegah dehidrasi yang bisa memicu kram malam. Jika Anda sering mengalami kram di malam hari, minum setengah gelas air kelapa sekitar 1 jam sebelum tidur juga sangat membantu. Mengganti minuman manis atau berkafein dengan air kelapa adalah langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi frekuensi dan intensitas kram kaki. Tubuh yang terhidrasi dengan baik adalah kunci pertama mencegah kram yang menyiksa. 6. Kunyit dan jahe, duo antiinflamasi pelawan kram. Ketika otot mengalami kram berulang, seringkali terjadi peradangan mikroskopis yang tidak terlihat namun terasa sebagai nyeri dan ketidaknyamanan. Kondisi ini sangat umum pada lansia dan bisa menjadi lingkaran setan. Kram menyebabkan peradangan membuat otot lebih sensitif, dan akhirnya kram menjadi lebih sering terjadi. Kunyit dan jahe adalah 2 rempah ajaib yang telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai masalah otot dan sendi. Kekuatan mereka terletak pada kandungan antiinflamasi alami yang sangat poten. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang memiliki efek antiinflamasi setara dengan beberapa obat antiinflamasi nonsteroid, tanpa efek samping yang berbahaya bagi lansia. Kurkumin bekerja dengan cara menghambat enzim yang memicu proses peradangan, sehingga mengurangi nyeri dan kekakuan otot. Sementara itu, jahe mengandung gingerol dan shogaol, 2 senyawa yang tidak hanya mengurangi peradangan tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke otot-otot kaki, mengurangi risiko kram akibat kelelahan otot. Kombinasi kunyit dan jahe juga membantu meningkatkan produksi panas tubuh, yang sangat bermanfaat untuk lansia yang sering mengalami kram kaki akibat suhu dingin. Kehangatan yang dihasilkan membantu otot tetap rileks dan mengurangi kekakuan yang sering menjadi pemicu kram. Cara terbaik mengonsumsi kunyit dan jahe adalah dengan membuatnya menjadi minuman hangat. Campurkan setengah sendok teh bubuk kunyit dan parutan jahe segar seukuran ibu jari dalam segelas air panas. Tambahkan sedikit madu dan perasan lemon untuk rasa. Minum 2 kali sehari, di pagi hari dan sekitar 1 jam sebelum tidur. Untuk hasil yang lebih optimal, konsumsi secara rutin, bukan hanya saat mengalami kram. Efek antiinflamasi dari kunyit dan jahe bersifat kumulatif. Artinya manfaatnya akan semakin terasa setelah konsumsi teratur selama beberapa minggu. Perlu diingat bahwa kunyit dan jahe dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat pengencer darah dan obat diabetes. Jika Anda sedang dalam pengobatan, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin.
Menjadikan kunyit dan jahe sebagai bagian dari diet harian adalah strategi alami yang efektif untuk meredakan dan mencegah kram kaki pada lansia, sambil memberikan manfaat kesehatan tambahan untuk sistem pencernaan dan kekebalan tubuh. 7. Kurma, pemanis alami kaya kalium dan magnesium. Di antara buah-buahan kering, kurma mungkin terlihat sederhana. Namun di balik penampilannya yang tidak mencolok, tersimpan kombinasi nutrisi yang luar biasa untuk mencegah kram kaki pada lansia. Kram kaki seringkali terjadi karena kekurangan mineral penting, terutama kalium dan magnesium. Kurma adalah gudang alami kedua mineral ini. Dalam 100 gram kurma, sekitar 4-5 buah, terkandung lebih dari 700 mg kalium dan 50 mg magnesium, kombinasi ideal untuk menjaga fungsi otot normal. Keunikan kurma dibandingkan buah lain adalah indeks glikemiknya yang tergolong sedang, meskipun rasanya sangat manis. Ini berarti kurma memberikan energi bertahap, tanpa lonjakan gula darah yang berbahaya. Energi stabil sangat penting untuk mencegah kelelahan otot yang bisa memicu kram. Kurma juga kaya akan zat besi dan vitamin B6, dua nutrisi penting untuk produksi hemoglobin dan fungsi saraf yang optimal. Ketika saraf berfungsi dengan baik, risiko kram akibat gangguan sinyal saraf otot akan berkurang secara signifikan. Selain itu, kurma mengandung serat larut dalam jumlah tinggi, yang membantu menjaga kadar gula darah stabil. Fluktuasi gula darah yang drastis, terutama saat tidur malam, seringkali menjadi pemicu kram kaki yang menyakitkan pada lansia. Cara terbaik mengonsumsi kurma adalah dalam jumlah sedang, sekitar 2-3 buah per hari. Konsumsi di pagi hari memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, sementara konsumsi 1-2 jam sebelum tidur membantu mencegah penurunan kadar gula darah di malam hari yang bisa memicu kram. Untuk variasi, kurma bisa dicampurkan ke dalam oatmeal, yogurt, atau dibuat menjadi smoothie bersama pisang dan sedikit susu. Kurma juga bisa menjadi pengganti gula dalam berbagai resep kue dan biskuit, memberikan rasa manis alami tanpa efek negatif dari gula olahan. Namun, perlu diingat bahwa meskipun sehat, kurma tetap tinggi kalori. Untuk lansia yang sedang mengontrol berat badan, batasi konsumsi maksimal 3-4 buah per hari dan sesuaikan dengan asupan makanan lainnya. Menjadikan kurma sebagai camilan rutin adalah cara mudah dan lezat untuk meningkatkan asupan kalium dan magnesium, dua mineral kunci yang membantu mencegah kram kaki yang mengganggu kenyamanan hidup lansia. Kesimpulan dan langkah praktis. Kram kaki pada lansia bukan hanya gangguan kecil yang bisa diabaikan. Rasa sakit yang ditimbulkan bisa mengganggu tidur, membatasi aktivitas, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dari 7 makanan yang telah kita bahas, pisang, ikan berlemak, kacang-kacangan, sayuran hijau, air kelapa, kunyit dan jahe, serta kurma, terlihat jelas bahwa solusi untuk masalah kram kaki sebenarnya bisa ditemukan di dapur kita sendiri. Kuncinya bukan pada satu jenis makanan saja, tetapi kombinasi seimbang dari berbagai sumber nutrisi yang menyediakan elektrolit penting, kalium, magnesium, kalsium, antioksidan, dan senyawa antiinflamasi yang bekerja bersama menjaga kesehatan otot dan saraf. Untuk mendapatkan hasil optimal, berikut beberapa tips praktis yang bisa diterapkan. Pertama, perbanyak konsumsi air putih. Meskipun kita telah membahas berbagai makanan pencegah kram, hidrasi tetap menjadi landasan utama. Minumlah setidaknya 8 gelas air sehari, lebih banyak jika cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik. Kedua, kombinasikan ketujuh makanan dalam menu sehari-hari. Misalnya, sarapan dengan oatmeal, pisang, dan kurma, makan siang dengan salmon panggang dan sayuran hijau, serta camilan sore dengan segenggam kacang almond dan segelas air kelapa. Ketiga, tetap aktif secara fisik sesuai kemampuan. Gerakan ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau senam lansia membantu menjaga tonus otot dan meningkatkan sirkulasi, dua faktor penting dalam mencegah kram otot. Keempat, lakukan peregangan ringan sebelum tidur, terutama pada otot betis dan kaki. Peregangan sederhana selama 10 menit dapat secara signifikan mengurangi risiko kram nokturnal yang mengganggu tidur. Kelima, perhatikan pola minum obat jika Anda sedang dalam pengobatan tertentu. Beberapa obat seperti diuretik, penurun kolesterol, dan obat tekanan darah dapat mempengaruhi kadar elektrolit dan meningkatkan risiko kram. Konsultasikan dengan dokter jika kram sering terjadi setelah meminum obat tertentu. Keenam, gunakan bantal kecil untuk menyangga kaki saat tidur. Mencegah pergelangan kaki terlalu menekuk yang sering menjadi pemicu kram di malam hari. Dan yang terpenting, bersabarlah.
Perubahan pola makan tidak memberikan hasil instan. Konsistenlah menerapkan tips ini selama minimal 3-4 minggu untuk melihat perbedaan yang signifikan. Hidup sehat di usia senja bukan sekadar tentang umur panjang, tetapi juga tentang kualitas hidup yang baik. Mencegah kram kaki mungkin terdengar seperti masalah kecil, tetapi dampaknya pada kenyamanan dan kemandirian sangatlah besar. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, saudara, atau orang tua yang Anda sayangi. Dengan berbagi, Anda mungkin membantu seseorang terbebas dari gangguan kram kaki yang telah lama dideritanya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, makanan mana yang akan Anda coba terapkan dalam menu harian mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik dan tidak pernah terlambat untuk memulai gaya hidup yang lebih baik.